Bu Christine, halo semuanya, saya Septi Loka Ramadhani, jurusan akuntansi kelas D, akan menampilkan sebuah video yang membahas materi mengenai pasar uang. Selamat menyaksikan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pasar uang? Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana atau biasa disebut investor atau kreditur dan pihak yang memerlukan dana atau debitur dengan jangka waktu instrumen pasar yang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Tahu nggak sih, di kalangan masyarakat, pasar uang bersama pasar modal seringkali diartikan sama, padahal kedua jenis pasar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda loh. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Dan pasar uang sendiri melakukan transaksi dengan menggunakan sarana telekomunikasi. Sedangkan sebaliknya, pasar modal berkaitan dengan surat-surat berharga yang berjangka panjang dan memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa efek. Lalu, apa sih fungsi dari pasar uang itu? Fungsi pasar uang yang pertama adalah sebagai sarana pengendali moneter melalui transaksi SBI dan SBPU bagi pemerintah atau Bank Indonesia. Kedua, sebagai sarana investasi bagi investor atau kreditur. Ketiga, menjadi sarana mobilisasi dana bagi borrower atau debitur. Lalu, siapa saja sih peserta pasar uang? Peserta pasar uang yang pertama ada lembaga-lembaga keuangan, perusahaan, lembaga pemerintah, individu, atau rumah tangga. Apa saja instrumen pasar uang? Nah, pertama-tama kita akan membahas instrumen pasar uang internasional. Untuk instrumen pasar uang internasional yang pertama adalah Treasury Bills atau T-bills, yaitu instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah contoh soal T-bills. Permintaan rata-rata dalam suatu pelelangan T-bills untuk jangka waktu 182 hari adalah 94,13 US dollar per 100 dolar nilai nominal. Jumlah hari dalam setahun adalah 360 hari, maka diskon rate adalah sebagai berikut. Untuk menghitung diskon rate, kita harus menghitung selisih per nominal dikali 360 hari dalam setahun per jangka waktu. Karena T-bills ini dibeli secara diskonto, maka penghasilan efektifnya lebih tinggi daripada penghasilan nominalnya. Untuk menghitung efektif yield, kita menggunakan rumus selisih dikali 100% per rata-rata permintaan dikali 360 per jangka waktu. Untuk informasi tambahan, T-bills dapat dijadikan sebagai sarana investasi untuk cadangan likuiditas karena instrumen pasar uang ini tidak beresiko, memiliki pasar sekunder sehingga risiko untuk terjadi kerugian sangat kecil. Berikutnya kita beralih ke instrumen yang kedua pasar uang internasional, yaitu commercial paper atau CP. Pada dasarnya, CP merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan, diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Kelebihan dan kekurangan commercial paper atau CP. Nah, ini adalah kelebihan instrumen commercial paper atau CP, yaitu yang pertama, tingkat bunga commercial paper lebih rendah dari prime rate. Kedua, ada beberapa yang tidak mensyaratkan jaminan. Ketiga, jangka waktunya fleksibel. Keempat, dapat diperjualbelikan tanpa menunggu jatuh tempo. Dan terakhir, tingkat keamanan tinggi karena rating penerbitnya tinggi. Nah,
Untuk kelemahan instrumen commercial paper atau CP yaitu yang pertama, commercial paper tidak disertai dengan jaminan, adanya kemungkinan rekayasa, serta sumber dananya berjangka pendek. Instrumen yang ketiga adalah Certificate of Deposit, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Nah, ini adalah contoh soal Certificate of Deposit. Nilai nominal suatu Certificate of Deposit yang akan jatuh tempo selama 90 hari adalah sebesar 10 juta dengan tingkat diskonto 10%. Nilai tunai atau proceeds untuk Certificate of Deposit tersebut dapat dihitung dengan menggunakan formula true discount. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus proceeds yaitu nilai nominal dikali 360 per 360 ditambah tingkat diskonto dikali jumlah hari diskonto. Instrumen pasar uang internasional yang keempat adalah Bankers Acceptance. Adalah instrumen pasar uang yang dapat dipindahtangankan seperti commercial paper dan memberikan alternatif untuk memperoleh kredit pada saat barang-barang dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. Instrumen yang kelima adalah Bill of Exchange, yaitu suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan kepada seseorang atau pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada saat tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Nah, untuk instrumen pasar uang internasional yang terakhir adalah Repurchase Agreement atau repo, yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Misalnya seperti SBI, SBPU, Certificate of Deposit, Commercial Paper, atau T-bills. Yuk, sekarang kita beralih ke instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang di Indonesia. Ada apa aja ya? Nah, instrumen pertama yang diperdagangkan dalam pasar uang Indonesia adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI pada prinsipnya adalah surat-surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. Nah, instrumen yang kedua yang juga diperdagangkan dalam pasar uang di Indonesia adalah surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia atau BI. Instrumen yang ketiga adalah sertifikat deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Instrumen keempat yang juga diperdagangkan dalam pasar uang di Indonesia adalah commercial paper atau CP, yaitu surat pesanggup tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Instrumen yang kelima adalah call money, yaitu pasar uang antar bank atau sering juga disebut interbank call money market, merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Untuk instrumen yang keenam, ada promissory notes atau nota yang dapat diuangkan, yaitu suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak atau pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya atau pihak yang dibayar. Dan untuk yang terakhir, yaitu instrumen yang ke-7 dan ke-8 adalah Repurchase Agreement serta Bankers Acceptance. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pasar uang? Demikian video dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Sekian dan terima kasih.